Hah! Pedang merah tua meletus dengan ngeri, dengan mudah mengayun melalui kekosongan, dengan ganas menyerang iblis yang berdarah itu lagi dan lagi. Dan saat Jian Wushuang menjadi lebih mahir dengan jajaran epi ini, dia sekarang mengendalikan Scarlet Longsword, dan dia tidak bisa hanya sekadar menusuk lurus, tetapi juga memotong, menebas, dan bahkan menyapu. Pedang panjang merah terlalu cepat dan sangat fleksibel. Setan darah menolak, dan itu cukup sulit. Sangat cepat, terlalu cepat, tidak hanya cepat, tetapi juga sangat fleksibel. Semua orang yang bertarung dalam penampilan menara hitam tidak bisa tidak kagum dengan pemandangan di dalam gambar. Formasi pedang puncak darah ini benar-benar mengerikan. Ketika aku tidak begitu fleksibel sebelumnya, aku masih tidak berpikir dia bermain melawannya, tetapi setelah dia meningkatkan pemahamannya tentang formasi pedang ini, formasi pedang menjadi lebih fleksibel. Kekuatan formasi pedangnya telah sepenuhnya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Zidong dikagumi di sana. Formasi pedangnya memang bagus, tapi ini saja tidak cukup untuk menembus lapisan ketiga ini. Kata dingin dan gadis di samping Zidong. Benar saja, iblis darah dalam gambar telah benar-benar meletus. Aku melihat iblis darah bergegas maju untuk sementara waktu, dan menebas pedang lebar di tangannya satu demi satu. Pedang lebar itu pecah menjadi kekuatan titik balik matahari, dan pedang merah tua yang telah diserang terus-menerus dihalau. Bentuknya adalah bahwa pedang yang mendekat Wushuang mendekat dengan cepat, dan segera bergegas ke Jian Wushuang. Hah! Setan darah menebas dengan tebasan, secepat petir yang langit cerah tiba-tiba datang. Ketika semua orang di pertempuran menara hitam melihat adegan ini, mereka semua diam-diam menghela nafas, berpikir bahwa Jian Wushuang akan kalah. Bagaimanapun, yang terkuat dari Jian Wushuang adalah susunan pedang itu. Dengan susunan pedang itu, dia bisa bertarung dengan darah iblis berhadap-hadapan, tetapi begitu didekati oleh iblis darah. Perlu dicatat bahwa 200 tahun yang lalu, ketika Jian Wushuang bertempur sengit dengan Zidong, kekalahan Jian Wushuang sangat menyedihkan, karena susunan pedangnya menghadapi Zidong dalam kenyataan dan didekati oleh Zidong dengan mudah, lalu dihancurkan. Sekarang dia telah didekati oleh Dewa Darah. Begitu dekat, susunan pedang 9 hari tidak akan digunakan, dan kekuatan serangan pedang yang tak tertandingi secara alami akan sangat melemah. Namun, orang-orang ini tidak tahu bahwa Jian Wushuang belum lebih dari 200 tahun yang lalu. Sekarang, dia telah mencapai puncak dari tingkat ke-6 jantung pedang, dan Taiyin Shenlei telah mencapai tingkat kedua. Tubuh fisiknya bahkan lebih keterlaluan. Sekarang, bahkan jika dia tidak bergantung pada susunan pedang 9 hari, dia cukup untuk bersaing dengan Dewa Darah. Saat melihat Blood Demon muncul di depannya, dan mencapai tebasan, Jian Wushuang juga langsung menyapu darah puncak pedang di tangannya. Puncak kekuatan Blood Peak Sword meletus, dan pedang Wushuang segera melemparkan gaya keempat dakian Sword Art. Hah! Suara keras dan raungan mengerikan mengejutkan seluruh menara hitam. Setelah suara keras ini, meskipun sosok Jian Wu mundur beberapa langkah, napasnya tidak melemah sama sekali. Diblokir, hentikan itu. Tanpa mengandalkan arai pedang, dia benar-benar memblokir pedang Blood Demon. Ini, para penonton terpana. Dalam hal serangan, ada formasi pedang yang sombong dan mengerikan. Di pertahanan, bahkan jika iblis darah mendekat, Jian Wushuang masih bisa memblokirnya. Maka pertempuran ini, tepat ketika semua orang tercengang, Jian Wushuang tiba-tiba menghela nafas dalam gambar, diikuti oleh bentuk tubuhnya dan terbelah menjadi dua di udara. Ya, itu dibagi menjadi dua. Cloning, itu tiruan. Seru di bawah menara hitam. Pedang di lapisan ketiga ruang tidak tergoyahkan, dan pada saat ini kedua dewa telah keluar bersama. Di dalam dua dewa ini, di antara mereka para dewa dunia meniup menuju tepi belakang, sementara para dewa pembunuh memegang pedang pucat darah, menghembuskan nafas dahsyat, dan bergegas menuju iblis darah. Kedua dewa, dewa dunia, mengendalikan formasi pedang Jiutian di belakang, menyerang iblis darah berulang kali. Dewa pembunuhan menggunakan pedang untuk bertarung langsung dengan iblis darah. Di medan perang, saya melihat sederetan Jiangwang arogan bersiul satu sama lain, sementara Jiangwang bersiul, suara keras suara juga akan berbunyi. Ini sebenarnya pedang Kirmizi panjang dua kaki yang bergegas melalui kekosongan dan menyerang suara. Keduanya bekerja sama dengan sempurna. Meskipun itu adalah iblis darah, menghadapi dua serangan yang berbeda ini, itu juga terlihat sedikit malu dan terus mundur. Semua orang di penampilan menara hitam melihat adegan ini dan membeku. Setan darah, sebenarnya, ditekan.
Ini adalah lapisan ketiga Dewa Darah. Ketergantungan terakhir Heta telah ditekan. Itu terlalu kuat. Puncak darah ini terlalu kuat. Dewanya mengendalikan susunan pedang dan bertarung dalam jarak dekat. Ini sangat mengerikan. Kombinasi keduanya tidak bisa menahan iblis darah. Blood Demon, apa kamu akan kalah? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu. Bahkan Zidong, yang ada di kerumunan, menatap lebar saat ini, menonton semua yang ada di gambar. Puncak darah ini, kekuatannya berada di luar lingkup alam kekal. Aku yakin, bahkan jika dia sekarang bertemu dengan seorang Tao sejati, dia sudah cukup untuk bersaing secara positif, kata Zidong rendah. Kata-katanya tidak menutupi sedikit pun. Semua orang di sekitarnya mendengarnya, dan setiap kali dia gemetar. Positif, bertentangan dengan penghormatan Tao. Di dunia abadi berhadapan dengan Taoisme, itu hanyalah sebuah harapan. Apakah itu langkah ketujuh dalam legenda? Gadis yang dingin dan cantik di sebelah Zidong bergumam langkah ketujuh. 3 kata ini terdengar di antara kerumunan dan segera membungkam seluruh kerumunan. Di dunia yang kekal, hanya ada 6 langkah di dunia kekal. Alam kekal 6 langkah dibagi menurut 6 tingkat Jianxin. Bagian atas 6 langkah mewakili tingkat tertinggi alam kekal. Namun, di dunia kuno, ada legenda dari langkah ketujuh. Dikatakan bahwa sebelum tahun-tahun tanpa akhir, itu adalah periode ketika dinasti Tang Timur dan Selatan belum diciptakan, dan dunia abadi pernah melahirkan dunia abadi yang luar biasa. Alam abadi ini dapat bersaing melawan Taoisme. Kekuatan ini mengejutkan seluruh dunia. Karena kekuatannya terlalu kuat, di luar ruang lingkup dunia kekal, maka seseorang pada saat itu mendefinisikannya pada langkah ketujuh dari dunia abadi. Langkah ketujuh tertinggi telah dicapai hanya oleh satu orang di dunia kuno dari zaman kuno hingga saat ini. Selain itu, 4 juta tahun yang lalu, pria yang lulus ujian 3 lapis Pulau Xingchen dan meninggalkan bintang Raja Xingchen Wuhai juga mencapai langkah ketujuh. Hanya saja sang Raja Bintang terlalu rendah dan tidak memiliki reputasi sama sekali di dunia kuno. Sekarang, kekuatan yang diungkapkan oleh Jian Wushuang juga melampaui 6 langkah dari alam abadi, dan dia juga telah mencapai langkah ketujuh. Langkah ini cukup untuk menangkal rasa hormat umum Tao. Selain itu, tidak ada yang tahu, kecuali penguasa Pulau Lingyin dan orang yang sangat baik, Jian Wushuang sebenarnya hanya dewa. Tentu saja, meskipun Jian Wushuang adalah dewa surga, ia juga merupakan revisi terbalik, dan revisi terbalik tidak dapat dinilai dalam keadaan normal. Seperti yang dikatakan Master dari Pulau Lingyin, orang-orang kuat yang berdiri di puncak dunia ini telah memiliki pemahaman diam-diam tentang perbaikan terbalik. Mereka memperlakukan kultivasi terbalik sebagai praktisi tingkat tinggi. Oleh karena itu, penanaman terbalik pada tingkat para dewa sebenarnya tidak berbeda dengan keadaan abadi dari para praktisi normal. Apakah kamu akan menerobos? Pemilik Pulau Lingyin juga telah menonton pemandangan di gambar cermin, dan senyum juga terungkap di wajahnya saat ini. Garis keturunan dewa kuno tingkat tinggi juga memiliki seperangkat susunan pedang yang bagus, ditambah teknik rahasia guntur Dewa Taiyin yang diperoleh di Pulau Xingchen, adalah normal untuk dapat menerobos. Pemilik Pulau Lingyin tidak terlalu terkejut dengan penampilan Jian Wushuang di ruang ketiga. Bagi yang lain, itu roti. Di lapisan ketiga ruang, 2 dewa pedang yang tak tertandingi keluar bersama-sama, dewa dunia mengendalikan susunan pedang, dan dewa dengan tegas membunuh keduanya. Formasi pedang yang mengerikan, seperti bor listrik merah tua, menembus langsung. Setan darah mampu menahannya, tetapi cahaya pedang yang dipancarkan oleh pedang Wushuang membunuh dewa yang diserang lagi. Setan darah telah melakukan yang terbaik, tetapi masih benar-benar ditekan. Dan di bawah penindasan seperti itu, kerugian dari iblis darah semakin besar dan akhirnya, pedang merah yang diubah oleh deretan pedang 9 hari secara langsung dan keras mengenai tubuh iblis darah, menyebabkan setengah dari tubuh iblis darah meledak terbuka. Setan darah, kekalahan, menerobos. Setan darah dikalahkan. Itu benar-benar menembus lantai 3. Di depan menara hitam, semua orang terkejut melihat pemandangan di dalam gambar. Bahkan 5 jalan yang disembunyikan dalam pengawasan rahasia tidak dapat membantu bergerak. Setelah melintasi lantai 3, itu berarti Jian Wushuang, yang bisa meninggalkan lautan yang berkabut dan meninggalkan tempat hantu ini. Inilah yang diinginkan semua orang di Star Island. Dalam sejarah, hanya 4 juta tahun yang lalu, Raja Bintang meninggalkan Xingchen Wuhai sendirian, tetapi Jian Wushuang berada di urutan kedua.
Menerobos. Di lapisan ketiga ruang, melihat iblis darah di depannya benar-benar dikalahkan, Jian Wushuang akhirnya bernafas lega, ketika dia memberi isyarat, deretan pedang 9 hari segera terurai menjadi banyak darah Tian Luo, dan dia termasuk dalam cincin Qiankun. Kedua dewanya sekali lagi bersatu. Puncak darah. Suara acuh tak acuh terdengar, dan melihat pemilik Pulau Lingyin dalam setelan merah muncul di depan Jian Wushuang keluar dari udara tipis. Tuan Pulau Lingyin, Jian Wushuang segera melihatnya. Hanya dalam 210 tahun, aku bisa lulus ujian lantai 3 menara hitam ini, yang cukup bagus. Tuan Pulau Lingyin menghela nafas dan melambai, ikut aku. Jian Wushuang segera merasakan kekuatan tak terlihat bergegas ke dirinya sendiri, sehingga tubuhnya tidak lagi terkendali, dan pada saat yang sama ruang wormhole muncul di depannya, dan kemudian tubuhnya langsung melangkah ke lubang cacing ruang. Setelah melangkah ke lubang cacing ruang, ruang di lantai 3 ini segera tenang. Gambar cermin di depan menara hitam juga menghilang. Orang-orang di Pulau Star masih berkumpul di sini, semua mengagumi dan berbicara, menunggu Jian Wushuang keluar dari menara hitam. Sebuah danau ditutupi oleh kabut abu-abu yang tak berujung. Di atas danau, ada daun teratai raksasa mengambang. Di salah satu daun teratai, sosok Jian Wushuang muncul dari udara tipis. Ini, Jian Wushuang melihat sekeliling. Ini adalah Danau Xingchen, tempat aku tinggal. Tuan dari Pulau Lingyin dengan jas merah berdiri di depan Jian Wushuang, dan dia berkata, aku tinggal di Pulau Xingchen. Hanya sebuah inkarnasi, dan kamu apa yang saya lihat sekarang adalah dewa saya. Begitukah? Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Puncak darah, kamu tahu beberapa aturan di Pulau Xingchen. Seharusnya jelas bahwa selama kamu telah melewati lantai 3 menara hitam, kamu berhak untuk meninggalkan lautan kabut yang berbintang. Tuan dari Pulau Lingyin berkata, tapi kamu tahu itu hanya sebagian saja. Berpisah, Jian Wushuang bertanya-tanya, melintasi lantai 3 menara hitam dapat meninggalkan Xingchen Wuhai. Itu benar, tetapi ada satu hal lagi, yaitu, kamu bisa menjadi murid bintang-bintang. Kata Pulau Lingyin, seorang murid dari bintang-bintang. Jian Wushuang tertegun. Denyut bintang, apa pulsa bintang? Dia belum pernah mendengarnya di dunia kuno. Namun, ia juga dapat memahami bahwa denyut nadi bintang ini harus terkait dengan lelaki perkasa yang menciptakan lautan bintang yang sangat besar. Puncak darah, dengarkan baik-baik. Laut berkabut bintang diciptakan oleh pendiri pembuluh darah berbintang. Tujuan dari keberadaan laut berkabut bintang adalah untuk memilih murid yang cocok untuk pembuluh darah berbintang. Katakan itu, ada 4 menara hitam di Pulau Star, mewakili 4 tingkat uji coba. Dalam 4 tingkat ujian ini, murid-murid biasa dipilih dalam 3 ujian tingkat surga, tingkat alam abadi, dan tingkat penghormatan Tao. Apa yang kamu lewati sekarang adalah ujian keabadian, dan tentu saja kamu bisa menjadi murid biasa dari bintang-bintang. Ini adalah perintah muridmu. Master Pulau Lingyin memberikan mantra pada Jian Wushuang. Jian Wushuang tanpa sadar meletakkan hasil simbol di tangannya dan melihatnya secara sadar segera melihat bintang yang tak berujung di dalam simbol. Suasana unik dan menakutkan. Napas itu cukup kuat untuk membuat pedang itu tak tertandingi saat bergidik dari hati. Setelah menggerakkan tenggorokannya, Jian Wushuang menjadi tenang dengan cepat dan bahkan bertanya, Tuan Pulau Lingyin, saya mendengar Anda berkata begitu banyak tentang denyut bintang-bintang, tetapi di mana denyut bintang-bintang itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya di dunia kuno? Dari perspektif Jian Wushuang, pendiri Vena Bintang dapat menciptakan lautan bintang dan kabut, dan itu harus menjadi kekuatan yang menghancurkan bumi. Orang yang begitu kuat tidak mungkin tidak dikenal. Denyut bintangnya juga tidak mungkin untuk tidak memiliki ketenaran. Denyut bintang-bintang tidak ada di dunia tempat kamu berada sekarang, kamu tidak tahu, itu normal. Kata Tuan Pulau Lingyin, tidak di dunia ini, di mana itu? Jian Wushuang berkata dengan ngeri. Pemilik Pulau Lingyin melirik Jian Wushuang dan tersenyum, dunia abadi, besar dan abadi, tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Yang Anda tahu sekarang hanyalah sedikit bintang dari dunia kuno, menunggu Anda untuk menjadi seorang Tao. Jika Anda lebih berpengetahuan, Anda akan tahu. Mendengar ini, murid Jian Wu tidak bisa membantu tetapi menyusut. Apa yang dia tahu sekarang hanyalah sedikit dari dunia kuno. Berapa umur dunia kuno ini? Tentang denyut nadi bintang-bintang, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak sekarang, lagi pula, kamu masih lemah dan miskin, lagi pula, kamu harus menunggu kekuatanmu untuk bangkit. Lingyin Islander tersenyum.
Ngomong-ngomong, karena kamu bisa lulus ujian Star Island dan menjadi murid Star Pulse, maka sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pendiri Star Pulse, aku akan memilih 3 peluang untukmu dan mengirimmu pergi. 3 peluang. Jian Wushuang pindah ke dalam. Jian Wushuang ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke Pulau Xingchen, pemilik Pulau Lingyin mengatakan kepadanya bahwa jika dia bisa lulus ujian 3 tingkat menara hitam, dia tidak hanya akan dapat meninggalkan lautan kabut yang berbintang, tetapi juga pemilik Pulau Lingyin beri dia beberapa peluang ekstra. Sepertinya itulah masalahnya sekarang. 3 peluang. Jian Wushuang memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Denyut nadi bintang ini nampaknya sangat baik, hanya bisa dilihat dari keanehan lautan yang berkabut. Peluang yang dikuasai oleh penguasa Pulau Lingyin juga ditinggalkan oleh pencipta nadi bintang. Jian Wushuang secara alami menantikan kesempatan yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat seperti itu. Ada banyak harta dan peluang yang ditinggalkan oleh para pendiri bintang di lautan bintang yang berkabut ini, dan aku akan memilih 3 peluang ini untukmu. Master Pulau Lingyin memandang Jian Wushuang. Pertama-tama, saya melihat arai epi Anda. Kekuatannya sangat bagus. Orang yang menciptakan arai pedang harus sangat tinggi dalam kendo dan arai. Hanya belajar, ya? Jian Wushuang mengangguk. Formasi pedang Jiutian diciptakan bersama oleh Kaisar Matahari Terbit dan guru spiritual itu. Rising Sun Sword Emperor diakui sebagai perbaikan pedang pertama di dunia kuno, sedangkan Spirit Taoist Master diakui sebagai ahli hukum pertama di dunia kuno. Keduanya mewakili level tertinggi dunia kuno di bidangnya masing-masing. Formasi pedang itu bagus. Kamu sekarang sangat ahli dalam mengendalikan formasi pedang, tapi sayangnya, prajurit dewa yang membentuk formasi pedang memiliki level yang lebih rendah, kata Pulau Lingyin. Pedang itu tak tertandingi untuk sementara waktu. Para prajurit ajaib yang membentuk formasi pedang. Darah Tianluo. Tianluo darah ini adalah prajurit abadi yang memiliki 36 tangan puncak yang telah ditukar dengan sejumlah besar poin dalam Blood Eagle Guardian Treasury oleh pedang Wushuang. Ini juga merupakan prajurit standar yang sama. Nilainya sangat mahal, tetapi Pulau Utama Oshima mengatakan bahwa levelnya agak rendah. Jika kamu adalah susunan pedang, jika kamu menggunakan prajurit standar yang sama untuk melakukan, kekuatannya akan lebih kuat. Kebetulan aku punya satu set prajurit pedang yang sangat cocok untukmu. Bagaimana? Pemilik Pulau Suara membalikkan tangannya setelah berbicara, dan segera muncul seorang prajurit seperti pedang dengan cahaya lavender di tangannya. Mata tanpa pedang segera menatap prajurit pedang di tangan penguasa Pulau Lingyin. Tangkai itu memiliki pedang 3 kaki, gagang yang sangat tipis dan pisau yang sangat tipis. Sangat tajam, Jian Wushuang bisa melihat cahaya dingin yang menyelimuti ujung pedang. Meskipun dia tidak pernah menggunakan pedang ini untuk melakukan keterampilan pedang, Jian Wushuang sudah merasakan ketajaman pedang. Pada tingkat ketajaman, di antara banyak prajurit seperti pedang yang telah dilihat Jian Wushuang, hanya pedang Sue Feng di tangannya sendiri yang bisa lebih dalam. Sedangkan untuk Sue Tianluo, ketajamannya jelas tidak sebagus prajurit di depannya. Dan yang paling penting adalah bahwa nafas yang berasal dari prajurit seperti pedang ini jauh melampaui tingkat prajurit abadi. Apakah itu prajurit kaisar? Jian Wushuang melotot, tetapi segera menggelengkan kepalanya dengan segera. Tidak, meskipun nafasnya tidak kalah dengan prajurit kaisar, tetapi rasanya benar-benar berbeda dari prajurit kaisar. Pedang ini memiliki panjang 3 kaki, jadi namanya adalah pedang 3 kaki. Pemimpin Pulau Lingyin berkata, meskipun pedang setinggi 3 kaki ini bukan prajurit kaisar, itu lebih mengerikan daripada prajurit kaisar biasa. Itu adalah senjata sihir tipe pedang yang sangat serbaguna di dunia kuno. Banyak susunan pedang arogan yang beredar di dunia kuno dilemparkan dengan pedang setinggi 3 kaki ini. Di pasaran, pedang 3 kaki ini saja bernilai 1 miliar dewa. Omong-omong, penguasa Pulau Lingyin berhenti dan menatap Wushuang. 1 miliar kristal dewa. Jian Wushuang tampak ngeri. Perlu dicatat bahwa tentara kekaisaran biasa dapat dilelang. Paling banyak, hanya 4 atau 5 miliar kristal dewa dapat dilelang. Pedang 3 kaki ini cukup untuk menjual 1 miliar kristal dewa, yang bernilai lebih dari dewa-dewa kekaisaran biasa. Para prajurit masih lebih tinggi, dari mana Anda dapat menyimpulkan kekuatannya? Aku telah melihat susunan pedangmu sebelumnya. Itu dibentuk dengan menggabungkan prajurit ajaib 36 tangan, jadi kesempatan pertama yang kuberikan padamu adalah satu set pedang 3 kaki 36 tangan. Bagaimana dengan Ling? Tuan Oshima tersenyum. Jian Wushuang mendengar,
jantungnya berdetak kencang. Jika pemilik Pulau Lingyin mengatakan bahwa pedang setinggi 3 kaki bernilai 1 miliar kristal dewa, maka pedang setinggi 36 kaki itu bernilai 36 miliar kristal dewa. Itu sosok astronomi. 36 miliar. Jian Wushuang diam-diam mengerutkan lidahnya, tetapi alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Kenapa? Apa kamu tidak puas? Lingyin Islander melirik Jian Wushuang. Tuan Pulau Lingyin, seperti ini. Susunan pedang yang aku kembangkan sekarang berjumlah 3. Masing-masing susunan pedang 3 ini memerlukan jumlah prajurit sihir yang berbeda untuk dilakukan. Susunan pedang pertama membutuhkan 30. Dengan 6 pegangan, formasi epi kedua membutuhkan 72 pegangan, dan formasi epi ketiga membutuhkan 108 pegangan. Sekarang, aku telah menguasai formasi pedang pertama hanya setelah aku meninggalkan lautan bintang dan terobosan untuk mencapai alam abadi memiliki dukungan spiritual yang cukup. Aku dapat mencoba untuk pergi untuk mempelajari epi array kedua. Prajurit sihir yang dibutuhkan pada saat itu adalah 72 pegangan. Kamu juga tahu kalau susunan pedang ini hanya bisa benar-benar meledak jika dilemparkan dengan prajurit sihir standar yang sama. Karena itu, jika kamu hanya memberiku 36 pedang, setelah aku menguasai susunan pedang kedua, aku akan tidak perlu lagi, kata Jian Wushuang. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dalam formasi pedang berat kedua, sebenarnya, dia telah mempelajari dan menguasainya, tetapi formasi pedang berat kedua membutuhkan terlalu banyak kekuatan spiritual. Jian Wushuang hanya bisa menunggu terobosannya untuk mencapai keabadian sebelum berlatih langkah demi langkah. Karena formasi epi kedua akan segera dikuasai, itu hanya kombinasi dari 36 pedang 3 kaki dalam formasi epi pertama, yang benar-benar tidak terlalu berguna baginya. Begitulah, Tuan dari Pulau Lingyin mengangguk sedikit, tetapi kemudian tersenyum, aku memiliki lebih banyak pedang 3 kaki, tetapi pedang 3 kaki 36 kaki memiliki nilai 36 miliar dewa. Jing, jika itu 72 pegangan. Hati Jian Wushuang menegang. Dia benar-benar ingin mendapatkan satu set prajurit standar arogan yang tepat, sehingga kekuatan array pedangnya akan maju. Tetapi nilai pedang 3 kaki begitu tinggi sehingga jika pemilik Pulau Lingyin tidak mau memberikannya kepadanya, dia tidak akan punya pilihan. Yakinlah, meskipun pedang setinggi 3 kaki sangat berharga, itu sama sekali tidak ada di antara banyak harta di Pulau Bintang yang ditinggalkan oleh pendiri bintang. Karena itu berguna untukmu, maka itu untukmu. Kamu tidak mengatakan bahwa apakah array pedang berat ketiga membutuhkan 108 shogun. Lalu aku akan memberimu 108 pedang 3 kaki. Suara itu jatuh, dan Tuan dari Pulau Lingyin melambaikan tangannya, dan sinar lavender mengalir satu demi satu, mengambang di depan pedang tanpa sisi ganda, padat dikemas dengan 108 pegangan. Melihat banyak pedang 3 kaki melayang di depannya, pedang Wushuang tidak bisa menahan kegirangan, tetapi segera ragu-ragu semua pedang 3 kaki ini ke dalam cincin. Satu pegangan bernilai 1 miliar dolar, dan kekuatannya lebih dari pedang 3 kaki tentara kekaisaran biasa. 108 pegangan. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan erat. Dengan pedang 3 kaki, aku akan menunjukkannya selama 9 hari. Array pedang adalah yang kedua dan ketiga, jadi tidak perlu khawatir tentang para prajurit sihir. Selanjutnya, ada kesempatan kedua bagimu untuk memilih, Guru Pulau Lingyin berkata lagi. Jian Wushuang segera menatap pemilik Pulau Lingyin. Nilai dari peluang pertama saja luar biasa, bagaimana dengan peluang kedua? Puncak darah, kamu sekarang adalah dewa, dan setelah meninggalkan lautan bintang yang berkabut, tidak akan lama sebelum kamu dapat menerobos untuk mencapai keadaan abadi. Lingyin Islander berkata, memecah keadaan abadi tidak sulit bagimu, tetapi tidak sesederhana itu untuk menerobos dan menjangkau Tao. Pedang tidak memiliki kepala fokus ganda. Dia hanya tidak peduli jika dia menghancurkan keabadian. Lagi pula, ia telah memiliki persyaratan yang diperlukan untuk menerobos dunia kekal selama lebih dari 200 tahun di Pulau Star. Ia telah sepenuhnya menyadari 9 kali lipat misteri di jalan dunia dan cara membunuh. Sekarang, selama dia mau, setelah sedikit persiapan, dia bisa langsung menerobos. Hanya karena ujian hubungan di Pulau Star, ia telah menekan wilayahnya sendiri, dan lambat untuk menerobos. Setelah meninggalkan lautan bintang dan kabut, ia harus menerobos. Namun, mudah untuk menembus dunia abadi, tetapi jika ingin menembus untuk mencapai Taoisme, maka itu tidak sesederhana itu. Aku punya beberapa biji bodi di sini, kamu bisa mengambilnya.
Pemilik Pulau Lingyin mengeluarkan beberapa biji bodi putih. Bodi. Jian Wushuang melihat beberapa biji bodi di tangan penguasa Pulau Lingyin, dan dia bisa merasakan suasana misterius dari biji-biji bodi itu. Benih bodi ini adalah harta yang sangat langka. Ada 5 biji bodi di sini. Jika kamu menelan satu setiap milenium, aku akan mengabadikanmu selama 10.000 tahun. Harus tercerahkan dalam 10.000 tahun. Jian Wushuang terkejut. Tentu saja, bodizi ini sangat fleksibel. Akan sedikit boros untuk menelannya secara langsung. Jika Anda bisa, Anda dapat menemukan seseorang untuk menyaring kelima bodizis ini menjadi bodidan. Jika mereka dibuat, satu bodidan sudah cukup untuk membuat dunia abadi menerobos untuk menjadi Tao dalam waktu singkat, kata Lingyin Islander. Bodidam, begitu kuat. Jian Wushuang ketakutan di dalam. Taois, seberapa jarang itu di dunia abadi? Seberapa langka itu? Bahkan di dinasti Tang Timur, tidak ada banyak pengikut Tao yang kuat. Sebagai eksistensi paling maju di dunia kuno, kelahiran setiap dewa Tao memerlukan akumulasi sejumlah besar tahun. Hal pertama dan terpenting adalah mengembangkan Tao sendiri. Dalam hal ini, Jian Wushuang telah tercerahkan di bawah bintang-bintang dan Pangeran Batu Giok dalam beberapa tahun terakhir ini. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang perkembangan Taoismenya sendiri, tetapi dia ingin benar-benar mengembangkannya, tetapi masih sangat awal. Jian Wushuang memiliki keyakinan tertentu pada bakatnya. Dengan kemampuannya, peluang Jian Wushuang untuk menembus untuk mencapai Dao Zun di masa depan akan menjadi besar, tetapi berapa lama, Jian Wushuang tidak yakin. Dapatkah bodidan benar-benar memungkinkan orang untuk menerobos secara langsung mencapai Taoisme dalam waktu singkat? Jika ramuan semacam itu dilewatkan, diperkirakan akan cukup untuk membuat keabadian yang tak terhitung jumlahnya di dunia kuno menjadi gila. Bagaimanapun, ada sejumlah besar orang kuat yang berdiri di atas dunia kekal di dunia kuno. Mereka bermimpi menjadi Taois. 5 biji. Bodi ini adalah kesempatan kedua kamu untuk memastikan bahwa kamu bisa menjadi Dewa Tao di masa depan. Sedangkan apakah kamu bisa menjadikannya menjadi bodidan, terserah kamu. Tertawa, melemparkan 5 bodizi ke arah pedang yang tak tertandingi. Jian Wushuang juga segera mengambilnya dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincin Qiankun. Setelah menurunkan bodizi, Jian Wushuang menghembuskan napas ringan, tetapi segera bertanya, apakah ada perbedaan antara Dewa Tao Lingyin Island dan Raja Tao yang menerobos dengan bodizi? Perbedaan, ada beberapa. Tuan Pulau Lingyin mengangguk sedikit. Efek dari bodizi atau bodidan adalah memungkinkan Anda untuk mengembangkan Tao Anda sendiri dalam waktu singkat, sehingga untuk memenuhi persyaratan minimum Taoisme, tetapi Tao yang Anda kembangkan juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Semakin kuat dia, semakin kuat kekuatannya setelah menjadi Taois, dan semakin lemah jalan yang terbuka, semakin lemah kekuatannya pasti setelah menerobos. Tao yang dikembangkan dengan bodi atau bodidan umumnya adalah Tao yang paling lemah. Begitukah? Jian Wushuang mengerutkan kening, hanya untuk membuka jalan terlemah. Jian Wushuang sangat kecewa. Dia memiliki ambisi besar, dia ingin menjadi seorang Tao, tetapi dia tidak akan pernah mau menjadi Tao yang paling biasa. Hanya untuk membuka jalan yang paling lemah, dia tidak akan pernah memilih kecuali dipaksa untuk melakukannya. Aku memberikan bodi kepadamu, aku juga memberimu jaminan. Jika jalan yang kamu ambil di masa depan tidak mulus, setidaknya kamu juga bisa menggunakan bodi ini untuk menerobos untuk menjadi penghormatan Tao, dan kamu juga bisa menjadi pesta kuat, tetapi jika jalanmu sendiri sangat mulus, kamu tidak bisa menggunakan bodizi ini. Jalan utama Pulau Lingyin, aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk sedikit, dan sudah punya ide di dalam hatinya. Di masa depan, jika dia bisa menjadi Tao dalam kapasitasnya sendiri, dia tidak akan pernah menggunakan bodi. Tetapi jika dengan kekuatannya sendiri, ia tidak memiliki harapan untuk menjadi Dewa Tao, maka ia hanya bisa meminjam efek dari bodi. Yah, aku telah memberimu 2 peluang pertama, dan kemudian, aku memilih kesempatan ketiga untukmu. 3 peluang di sini adalah yang paling istimewa. Tuan dari Pulau Lingyin menjadi sangat bermartabat. Peluang ketiga tidak berharga, jauh lebih berharga daripada peluang pertama dan peluang kedua digabungkan. Yang paling penting adalah bahwa kesempatan ketiga ini adalah yang paling cocok untukmu. Ini memiliki efek besar pada kamu dan bahkan bisa disebut pencapaian yang bagus untukmu. Da Chao Hua, Jian Wushuang tertegun, menantikan kesempatan ketiga ini. Tapi ada satu hal, aku hanya bisa memberimu kesempatan dalam keberuntungan ini.
Tetapi apakah kamu benar-benar bisa mendapatkannya tergantung pada kemampuanmu sendiri, kata Ling Yin Islander. Apakah ini hanya kesempatan? Murid Jianwu sedikit menyempit, tetapi segera mereka yang menjadi fokus. Karena itu adalah ciptaan yang hebat, tentu tidak semudah itu untuk mendapatkannya. Tapi selama dia bisa mendapatkannya, itu pasti akan memiliki manfaat besar baginya. Tentu saja, kesempatan langka, Jianwu Shuang pasti tidak akan melepaskannya. Ikut aku, kata pemilik Pulau Ling Yin, lalu melambai lagi, dan sebuah lubang cacing muncul di depannya lagi. Master Pulau Ling Yin, membawa pedang Wushuang, melangkah langsung ke lubang cacing ruang angkasa. Ini adalah pulau besar yang sepenuhnya tertutupi oleh laut berkabut, jauh di dalam lautan berbintang yang berkabut. Jian Wushuang mengikuti Ling Yin Island Lord di pulau ini. Telapak kaki menginjak tanah, dan mata Jian Wushuang segera melihat sekeliling. Namun, dalam pandangannya, selain kabut itu, apa yang bisa dilihat? Adalah beberapa kerikil yang terangkat di tanah pulau, beberapa batu berserakan di tanah, dan apa yang membuat pedang tak tertandingi adalah bahwa batu-batu ini, termasuk tanah seluruh pulau, semuanya menghadirkan warna kemerahan yang aneh. Tanah ini, kaki Jianwu menginjak tanah di bawah, dan menemukan bahwa tanah merah di bawah ini sangat keras dan cukup halus. Dia dengan sengaja mengerahkan kekuatannya, tetapi tanah itu masih utuh di bawah premis dengan membawa kekuatan besarnya. Ikut aku. Master Pulau Ling Yin berdiri di depan Jian Wushuang, dan perlahan-lahan berjalan menuju kedalaman pulau bersama Jian Wushuang. Jian Wushuang juga mengikuti dengan cermat, matanya telah melihat sekeliling, dia bisa melihat bahwa pulau ini luar biasa. Sangat sepi, tidak ada suara di pulau sebesar itu. Setelah beberapa saat upaya, pemilik Pulau Ling Yin datang ke pulau dengan pedang, Wushuang, di depan satu-satunya gunung. Gunung ini juga kemerahan, sangat besar, dan sangat aneh bentuknya. Ini dia, tuan dari Pulau Ling Yin mulai, langkahnya berhenti, lalu dia melihat ke atas dan melihat ke arah gunung yang bentuknya aneh di depan. Jian Wushuang juga memandang ke pegunungan di depan, tapi gunung di depannya sama-sama mati dan diam, dan tidak ada suara. King King, lelaki kecil yang kuceritakan kepadamu terakhir kali, sekarang aku membawanya. Tuan dari Pulau Ling Yin berbicara, dan suara itu bergema di seluruh pulau. Setelah menyelesaikan kata-kata pemilik Pulau Ling Yin, pulau raksasa itu terus terdiam untuk waktu yang lama, kemudian, suara kuno dan tebal seperti guntur tiba-tiba berdering. Apakah dia? Suara ini tidak pernah mengandung emosi sedikit pun. Itu datang dari segala arah, dan Ling Jianxuang segera melihat sekeliling, tetapi sama sekali tidak jelas dari mana suara itu berasal. Apakah itu dari tanah? Jian Wushuang melihat tanpa sadar ke arah tanah merah di bawah ini. Tuhan, suara kuno dan tebal itu terdengar lagi di seluruh pulau. Hah, hanya dewa, pantas apa yang Tuan tersisa. Dengan suara kuno dan tebal ini, dengan sedikit amarah, Jian Wushuang segera melihat penindasan yang luar biasa dari segala arah, dan sepertinya menghancurkan seluruh tulang tubuhnya, dan kulit Jian Wushuang segera menjadi merah. Bangun, penguasa Pulau Ling Yin melihat ini dan melambaikan jubah lengan, tetapi tekanan pada Jian Wushuang segera hilang. Tuan dari Pulau Ling Yin berkata, Wang Wang, meskipun lelaki kecil ini hanyalah dewa, ia adalah seorang kafir. Ia datang ke Pulau Bintangku, tetapi setelah lebih dari 200 tahun, ia lulus ujian 3 lapis dari alam abadi Pulau Bintang. Kemampuan ini, tidak banyak orang di dunia ini dapat miliki. Terlebih lagi, apa yang ditinggalkan tuanmu tidak ada hubungannya dengan kerajaan, kan? Kata-katanya begitu, tetapi bagaimanapun, Tuhan, masih terlalu lemah. Apa yang telah ditinggalkan tuanku tidak akan pernah dia dapatkan. Biarkan dia menunggu sebentar, dan tunggu dia untuk mencapai Tao tertinggi. Suara tua dan tebal berkata, jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu bahwa orang kecil ini tidak bisa mendapatkannya sekarang? Pemilik Pulau Ling Yin terkekeh. Suara tua yang tebal itu terdiam untuk sementara waktu, dan kemudian terdengar lagi, Nak, siapa namamu? Puncak darah junior, kata Jian Wushuang. Tuanku memang meninggalkan harta di sini, tetapi tidak begitu mudah untuk mendapatkan harta itu. Kamu, dewa, memiliki sedikit harapan untuk sukses. Jika kamu mencoba memaksanya, meskipun kamu tidak akan mati secara langsung, kamu bisa sangat tidak disengaja dan membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki. Omong-omong, suara tua dan tebal itu berhenti, dan melanjutkan, sekarang, saya bertanya lagi, apakah Anda ingin mencoba lagi? Tentu saja,
Coba, Jian. Wushuang mengangguk tanpa berpikir. Hanya bercanda, peluang keberuntungan yang begitu besar, begitu terlewatkan, siapa tahu kalau masih ada peluang lain kali. Belum lagi gagal hanya cedera serius, bahkan jika gagal, Jian Wushuang juga ingin mencobanya sekali. Oke, aku akan melakukannya untukmu. Setelah suara kuno dan kental itu, seluruh pulau menjadi sunyi lagi. Kamu mau mulai? Lingyin Islander melirik ke atas gunung Crimson di depannya dan sedikit tersenyum. Sue Feng, apa yang terjadi selanjutnya? Kamu harus menjaga matamu tetap terbuka dan melihat dengan cermat. Hati Jian Wushuang tertegun, tapi dia mengangguk tanpa sadar. Dan saat itu, seluruh pulau besar yang bergemuruh gelombang-gelombang tiba-tiba mulai bergetar hebat. Apa yang terjadi? Jian Wushuang mengerutkan kening, memandangi pemilik pulau Lingyin di sebelahnya, tetapi mendapati bahwa pemilik pulau Lingyin telah bersiap, dan sosoknya bahkan melayang secara langsung, tampaknya mengetahui pulau itu tremor akan terjadi. Perawakan Jian Wu juga melayang ke langit segera, melihat sekeliling dengan sedikit kekosongan. Tiba-tiba, gunung merah besar di depan pedang tanpa sisi ganda berada di dekat ujung paling atas dinding gunung merah di permukaan gunung itu tiba-tiba terangkat, dua yang aneh, dengan sedikit matahari, emas gelap. Muncul dari udara tipis. Ini, mata Jian Wushuang melebar dan dia menatap dua matahari, emas gelap, hanya untuk merasakan bahwa kulit kepalanya akan meledak sepenuhnya. Matahari apa? Ini jelas dua mata emas besar yang gelap. Ya, itu hanya sepasang mata murid, sepasang mata yang cukup besar untuk dapat dibandingkan dengan gunung kecil. Masing-masing sepasang murid mata ini beberapa kali lebih besar dari keadaan pedang yang Wushuang ubah menjadi dewa kuno emas setinggi 15 meter. Kedua murid mata terbuka tajam di ujung gunung, dan fokus murid mata benar-benar mengunci Jian Wushuang. Pada saat yang sama, Jian Wushuang juga menemukan bahwa tanah Crimson yang telah dia injak pada saat itu mulai menggeliat dengan kecepatan luar biasa. Hanya merayap, seluruh pulau raksasa menggeliat. Momen berikutnya ada ledakan besar gelombang tentakel merah besar merah muncul dari tanah menggeliat. Dewa Jian Wushuang dan Pulau Lingyin sudah muncul di kekosongan di atas pulau ini, menghadap ke seluruh pulau. Jian Wushuang dapat dengan jelas melihat bahwa pulau raksasa di bawahnya telah benar-benar hidup, tentakel yang tak terhitung jumlahnya telah meluas dari semua sisi pulau, dan tanah pulau itu mulai perlahan-lahan terpisah, memperlihatkannya wajah sejati. Begitu wajah asli pulau itu jelas, Jian Wushuang benar-benar ketakutan. Pulau di mana pulau ini? Ini jelas bak raksasa yang berputar bersama. Ya, pulau merah tua yang baru saja dilihatnya diubah oleh serangga raksasa ini. Bagaimana mungkin? Bahkan dengan hati Jian Wushuang, ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia hanya merasa menyeramkan. Sangat besar dan luar biasa, dengan sisik merah-merah di seluruh tubuh, dan sisik-sisik dengan tentakel yang keras kepala dan membentang keluar. Sekilas, ada tak terhitung jumlahnya, setidaknya ratusan atau bahkan ribuan tentakel. Di bagian atas tubuh merah, ada kepala merah besar yang gelap. Kepala ini juga penuh sisik. Hanya ada sepasang murid besar seukuran matahari di tengkorak, dan ada sepasang mata yang terbuka keluar. Cekungan darah besar, ada dua tentakel di sekitar mulut besar cekungan darah. Sayangnya, menakutkan dan menyeramkan. Nafas kengerian yang terpancar darinya sudah cukup untuk membuat segala sesuatu di dunia kehilangan warnanya. Yang paling penting adalah volume bak ini. Bak ini terlalu besar, terlalu besar. Sejak Jian Wushuang lahir, ada beberapa binatang alien yang terkenal, tetapi bahkan yang terbesar dari mereka dapat dianggap sebagai titik kecil di depan binatang merah kriket raksasa ini. Bahkan tidak kecil, ini terasa seolah-olah semut pergi bersama gajah. Pulau sebesar itu sebenarnya dibentuk oleh tubuhnya yang berputar bersama. Apakah ini pulau barusan? Jian Wushuang bergetar di dalam hatinya. Perlu dicatat bahwa dia telah melakukan perjalanan jauh di pulau itu sebelumnya, dan dia juga melihat bahwa pulau itu tampak tidak biasa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pulau ini ternyata menjadi makhluk hidup, dan itu masih sangat besar. Bukti binatang itu. Jian Wushuang diam-diam menghela nafas, tetapi tiba-tiba ekspresinya tiba-tiba bergerak. Ini, ada apa? Mata Jian Wu tampak terkejut. Dia menatap dengan hati-hati pada binatang raksasa di depannya, binatang ini memberinya rasa kenalan. Jian Wushuang cepat ingat dalam benaknya, dan segera, dia mengkonfirmasi identitas serangga. Dewa kuno,
keluarga dewa kuno. Jian Wushuang menatapnya dengan ganas, dan dia segera ingat bahwa ketika dia pertama kali jatuh ke dalam keluarga dewa kuno, dia terluka parah, dan dewa kuno keluarga dewa kuno dan ibu mertua bayangan menggunakan merah gelap. Binatang itu menyembuhkannya. Jian Wushuang bahkan menggunakan darah salah satu cacing. Darah cacing dan binatang itu tampak sangat berharga. Dan serangga dan binatang yang disembuhkan pada saat itu dibandingkan dengan serangga raksasa dan binatang buas di depannya. Kecuali bahwa itu tak terhitung kali lebih kecil dan tidak ada begitu banyak tentakel di tubuhnya, yang lainnya persis sama. Namaku, Raja Wang. Suara kuno dan tebal terdengar, binatang belatung merah besar merah, dua murid besarnya seperti matahari sudah melihat Jian Wushuang. Aku bulan purnama yang mengiringi dewa-dewa kuno. Tuanku adalah dewa kuno para dewa kuno dan keluarga kerajaan bintang 8, Raja Luozen. Suara kuno dan tebal menyebar, dan juga terdengar nyaring di telinga Jian Wushuang, membuat Jian Wushuang tidak dapat mendengarnya. Dewa kuno dari keluarga kerajaan bintang 8. Jian Wushuang menatap. Keluarga dewa kuno menentukan kekuatan dengan jumlah pola bintang 4 di dada. Seperti dewa kuno bintang 1, yang terlemah setara dengan dewa manusia. Dewa kuno bintang 2 itu setara dengan keabadian. Dan dewa kuno Samsung, menurut pengetahuannya, begitu ia mencapai tingkat Samsung dalam keluarga dewa kuno, ia dapat dibandingkan dengan Taoisme manusia. Samsung sudah cukup untuk dibandingkan dengan Taoisme manusia, dan Tuan Raja-Raja ini sebenarnya adalah dewa kuno bintang 8. 8 bintang, tingkat apa yang sebanding dengan praktisi manusia? Selain itu, masih dewa kuno keluarga kerajaan. Seberapa kuat Tuan Raja-Raja ini? Sue Feng, kamu memiliki darah dewa-dewa kuno, dan darahnya sangat murni, bahkan dengan bagian dari darah kerajaan, ditambah bakatmu sendiri, kamu dapat menembus 3 tes Star Island dan menjadi murid bintang jadi, saya memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan harta pemilik. Raja-Raja berkata, tetapi kepalanya yang besar, yang sebanding dengan gunung raksasa, tiba-tiba rendah, dan mulut cekungan darah langsung terbuka. Pada saat pembukaan, Jian Wushuang jelas melihat mulut cekungan darahnya sangat dalam, dengan gelap cahaya keemasan menyala tiba-tiba. Itu saja, Jian Wushuang menatap cahaya keemasan gelap segera. Tapi sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, mulut berdarah raja ditelan langsung ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang tidak punya waktu untuk menanggapi sama sekali, dan ditelan langsung oleh Raja Tegukan. Pemilik Pulau Lingyin, yang berdiri di dekatnya, tidak berhenti melihat pemandangan ini, tetapi menunjukkan senyum yang menarik di wajahnya. Ketika dia ditelan langsung oleh Raja-Raja, kepala Jian Wushuang masih sedikit sianotik, dan dia belum menanggapi. Ketika dia bereaksi, dia menemukan bahwa dia telah datang ke sebuah istana berdarah yang menjulang tinggi. Istana berwarna darah ini juga sangat besar, cukup untuk menampung ribuan orang pada saat yang sama, tetapi Jian Wushuang memahami bahwa istana ini sebenarnya ada di perut Raja Wang. Pada saat ini Jian Wushuang juga akhirnya melihat dengan jelas, apa cahaya kemasan gelap yang menarik dirinya sebelumnya. Ternyata itu adalah setetes esensi emas gelap yang tergantung di atas istana merah tua ini. Ya, itu adalah setetes darah esensi. Setetes darah ini sangat murni dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Pada pandangan pertama pada setetes darah emas gelap ini, mata Jian Wushuang telah sepenuhnya tertarik olehnya. Pada saat yang sama, yang tersembunyi di tubuhnya darah para dewa kuno mulai mendidih pada saat ini tanpa sadar. Itu mendidih dengan keras dan bahkan jatuh. Matanya bahkan tidak bisa menjadi lebih panas, dan dia menjadi sangat bersemangat. Jian Wushuang memiliki perasaan aneh seperti itu untuk pertama kalinya sejak transformasi dan kepemilikan darah para dewa kuno. Meskipun terasa aneh, Jian Wushuang memiliki hati yang terdalam, tetapi dia masih bisa mempertahankan rasionalitas dan ketenangannya. Apakah darah berharga ini ditinggalkan oleh dewa kuno dari keluarga kerajaan bintang 8? Gumam Jian Wushuang, puncak darah. Suara raja terdengar langsung di istana. Apa yang Anda lihat sekarang adalah darah esensi yang diwariskan yang dikeluarkan oleh Tuan sebelum kematiannya. Tetesan darah esensi ini terkait dengan warisan darah dan kekuatan Tuan. Jika ada keluarga dewa kuno yang bisa menghaluskan setetes darah ini, dan kemudian perlahan-lahan menyerap energi dalam darah, setelah bertahun-tahun yang tak ada habisnya, dia harus menjadi dewa kuno dari keluarga kerajaan. Sedangkan untuk kekuatan, meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mewarisi darah tuannya. Kekuatan dewa kuno bintang 8, tapi setidaknya itu bisa mencapai tingkat 5 bintang,
atau bahkan 6 bintang. Dan kekuatan ini tidak akan menahan diri. Setelah esensi master dan darah telah sepenuhnya diserap, dia masih bisa mengandalkan kemampuannya untuk terus meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa seseorang dapat memperhalus setetes darah ini. Warisan esensi dan darah. Melihat darah emas gelap di bagian atas aula, mata Jian Wu terbakar. Dia memiliki darah para dewa kuno. Baginya, setetes darah dari warisan para dewa kuno keluarga kerajaan bintang 8 ini memang ciptaan yang hebat. Raja senior, saya tidak tahu bagaimana memperbaiki setetes darah ini. Tanya Jian Wushuang. Kamu pergi langsung ke pemurnian, tetapi dalam proses pemurnian, kamu akan sangat terhalang. Apa hambatannya? Kamu akan mencoba memahaminya sendiri. Suara raja terdengar di Istana Scarlet. Ingat langsung, Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk memperbaiki. Jika Anda gagal, Anda akan pergi dengan jujur. Aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk, dan kemudian mendekati darah emas gelap secara langsung. Segera, Jian Wushuang sampai pada esensi emas gelap. Mata Jian Wu menatap tetes darah ini dengan antusias, dan ada sedikit harapan di dalam hatinya, dan kemudian tangan besarnya langsung menutupi darah emas gelap, tetapi ketika dia menyentuh setetes darah, dia segera melakukan serangan yang tak terlihat. Datang langsung. Jian Wushuang terkejut. Itu, serangan sadar. Pedang itu terkejut di kedua sisi. Dengan serangan sadar ini, dia tahu bagaimana melakukan, dan secara alami sangat akrab. Apakah ini penghalang dalam proses pemurnian? Jian Wushuang mengangguk diam-diam, tetapi segera ia mulai memperbaiki esensi dan darah. Dalam proses pemurnian, serangan sadar yang melewati esensi dan darah juga menjadi semakin arogan. Setelah sekitar waktu minum teh, mata Jian Wushuang tiba-tiba menyala, dan dia membuka mulutnya, dan tetesan darah emas gelap di depannya segera menyusut dan kemudian memasuki tubuhnya. Sukses! Wajah Jian Wushuang juga terkejut. Bagaimana itu mungkin? Suara kuno dan tebal berdering keras di seluruh Istana Scarlet, dan suara raja-raja jelas dengan sedikit tidak bisa dipercaya. Guncangan kesadaran yang terkandung dalam esensi dan darah master sangat sombong, tetapi anak ini dapat dengan mudah memblokir guncangan kesadaran. Tidak mungkin. Meskipun itu adalah raja segala raja, dia tidak berharap Jian Wushuang menjadi begitu mudah, dan dia memurnikan darah yang ditinggalkan oleh tuannya. Ini benar-benar mudah. Dalam proses pemurnian, Jian Wushuang tampaknya tidak banyak terhalang sama sekali. Hanya butuh waktu teh untuk berhasil. Meskipun kebingungan, Jian Wushuang telah memperbaiki esensi darah, yang merupakan fakta. Hah! Dengung dingin, seluruh Istana Scarlet mulai bergetar dengan gila, dan kemudian Istana Scarlet yang besar ini dimuntahkan langsung dari perut oleh raja-raja, dan pedang Wushuang di Istana Scarlet secara alami dibuang. Masih di laut berkabut berbintang. Master Pulau Lingin acuh tak acuh dan berdiri dengan tenang di kehampaan, sementara tubuh Raja Wang yang besar dan tak dapat dipercaya sedang melayang di depan, dan Jian Wushuang sudah melangkah keluar dari Istana Scarlet pada saat ini. Begitu dia meninggalkan istana yang berdarah, sepasang mata emas keemasan raja seperti matahari menatap langsung padanya. Sue Feng, saya bertanya kepada Anda, sudahkah Anda mengolah misteri yang dapat meningkatkan kesadaran Anda sebelumnya? Shen Wang bertanya kepada Shen Sheng. Misteri untuk meningkatkan kesadaran. Jian Wushuang tertegun dan menggelengkan kepalanya secara tidak sadar. Dia telah memupuk misteri serangan sadar, tetapi dia telah menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kesadarannya. Apalagi berlatih, dia belum pernah mendengarnya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Raja berteriak, suaranya mengguncang langit. Meskipun dorongan kesadaran yang terkandung dalam darah master berbeda dari orang ke orang, semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat dampak kesadarannya, tetapi bagaimanapun juga, Anda adalah perbaikan terbalik tingkat dewa, ini setara dengan keadaan abadi yang normal, dan kemudian dampak dari kesadaran Anda harus sangat sombong. Bahkan seorang Taois sejati mungkin tidak dapat memblokirnya. Tapi kamu, tidak hanya memblokirnya, tetapi juga melawannya dengan begitu mudah dan sembrono, bahwa dampak kesadaran tampaknya tidak mempengaruhi kamu sama sekali. Untuk dapat melakukan ini, kesadaranmu benar-benar sombong dan bahkan melampaui sebagian besar pengikut Tao. Seorang dewa surga, bagaimana mungkin intensitas kesadaran seperti ini tanpa berlatih teknik rahasia itu? Kamu pasti sudah berlatih teknik rahasia ini, pikirkan tentang itu. Suara raja bermartabat tidak normal. Raja Wang, yang awalnya mengikuti tuannya, dewa kuno keluarga kerajaan bintang 8,
pergi berperang dan kehabisan penglihatan. Dia dapat menyimpulkan bahwa Jian Wushuang pasti telah mengolah misteri unik yang dapat meningkatkan kesadaran. Kalau tidak akan pernah begitu mudah untuk memperbaiki esensi dan darah yang ditinggalkan oleh tuannya. Ketika dia mendengar kata-kata Raja Wang, Jian Wushuang mengerutkan kening. Misteri yang bisa membangkitkan kesadaran. Dia tidak pernah berhubungan, tapi raja-raja sangat yakin, bukan? Hati Jian Wushuang segera memikirkan kemungkinan. Wan Daojing. Jian Wushuang menjabat tangannya dengan kasar. Wan Daojing pertama kali diserahkan kepadanya oleh Tuan Xuan Yigong ketika dia menyembah tuannya Xuan Yi dan menjadi muridnya. Pada saat itu, Xuan Yi tidak mengatakan apa yang Wan Daojing punya efek spesifik, tetapi hanya mengatakan bahwa Wan Daojing sangat unik. Dia akan sangat berguna baginya di masa depan. Jian Wushuang telah mengerjakan teknik rahasia itu, sangat bingung. Sebelumnya di keluarga Dewa Kuno, ketika dia melihat bahwa keluarga Dewa Kuno menganggapnya sebagai suku, dia curiga mantra telah mengubah napas jiwanya. Tapi setelah melihat Xuan Yi, dia ditolak oleh Xuan Yi. Dan sekarang, bukankah napasku yang mengubah mantra? Itu adalah kesadaranku. Jian Wushuang diam-diam berkata, tentu saja itu hanya tebakannya, dia tidak bisa memastikan. Sambil menghela nafas panjang, Jian Wushuang berkata, pendahulu Raja Wang, saya melakukan sebuah misteri yang sangat istimewa, tetapi saya tidak tahu apa efek dari misteri itu, saya hanya tahu itu. Operasi, luar biasa. Itu pasti itu. Raja segala raja mengangguk pasti. Sudah berapa lama kamu hidup sebagai dewa? Bahkan setelah mengalami angin kencang dan hujan lebat, banyak pengalaman, kesadaran tidak bisa kuat sampai sejauh ini, itu haruslah kultivasi misteri meningkatkan kesadaran. Dan misteri yang dapat meningkatkan kekuatan kesadaran sangat langka di dunia ini, tentu saja, luar biasa. Begitukah? Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Dalam hal ini, dia hanya bisa menunggu untuk meninggalkan lautan bintang yang berkabut sebelum mengirim pesan seperti tuannya untuk verifikasi. Yah, tidak peduli apa, Anda telah menyaring darah tuannya. Mulai hari ini, Anda adalah pewaris tuanku. Suara Raja Wang keras, dengan sedikit nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan kemudian matanya berbalik lagi. Jian Wushuang menoleh. Sue Feng, beri aku setetes darah esensi Dewa Kuno Anda, kata Raja Wang. Esensi dan darah Dewa Kuno. Jian Wushuang mengangguk sedikit. Setiap Dewa Kuno memiliki darah Dewa Kunonya sendiri, dan pedang Wushuang tidak terkecuali. Meskipun tidak jelas apa yang Raja inginkan dari darah Dewa Kunonya, Jian Wushuang tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan setetes darah kuno dari Tuhannya sendiri datang ke Raja segala raja. Setelah mendapatkan darah kuno Jian Wushuang, sepasang mata besar dan murid Raja Wu memandang Jian Wushuang dengan tampilan yang sangat rumit, dan kemudian mereka melihat garis-garis rahasia yang rumit dan indah di tubuh besar Raja Wang. Masing-masing jalur rahasia ini memberi Jian Wushuang perasaan tak terduga. Banyak pola misterius menutupi seluruh tubuh raja-raja, diikuti oleh raja-raja dan menelan darah dewa pedang kuno yang tak tertandingi. Wah, kamu sudah siap. Raja-raja membuka mulutnya dan berkata, suara itu jatuh, dan tubuhnya yang besar dipandu oleh kepala salamander besarnya, bergegas ke arah Jian Wushuang, kecepatannya sangat cepat, dan dia tidak memberi Jian Wushuang waktu reaksi, tubuh besar itu telah mengenai pedang yang tak tertandingi. Namun, apa yang membuat Jian Wushuang merasa terkejut adalah bahwa ketika tubuh Raja Tulang memukulnya, itu tidak membawa dampak apapun, tetapi menuangkan langsung ke tubuhnya. Ini, kepala Jian Wushuang adalah sianotik, dan dia bingung melihat semua ini. Dia menyaksikan luasnya raja-raja membanjiri tubuhnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah waktu yang singkat, tubuh Raja Tulang yang berputar cukup untuk membentuk sebuah pulau raksasa menghilang sepenuhnya. Di lengan tangan kanan Jian Wushuang, ada pola merah tua yang sangat rumit. Puncak darah. Suara tebal itu terdengar langsung di hati Jian Wushuang. Raja senior, apa yang Anda? Jian Wushuang tampak terkejut. Mulai sekarang, kamu adalah tuan baruku. Tidak perlu memanggilku senior, panggil saja aku raja-raja. Raja-raja berkata, tetapi, nadanya jelas jauh lebih baik. Pemilik baru, apa yang sedang terjadi? Jian Wushuang belum sepenuhnya mengetahuinya. Aku bilang sebelumnya, aku Bulan Purnama. Mochizuki adalah nama kelompok etnisku. Raja para raja mulai menjelaskan. Kelompok etnis saya disebut suku Mochizuki,
dan Mochizuki disebut binatang Mochizuki oleh praktisi manusia. Mochizuki, terlahir dengan dewa-dewa kuno, hanya bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan darah para dewa kuno. Kamu bisa memahami Mochizuki sebagai binatang parasit para dewa kuno. Singkatnya, klan Mochizuki telah melayani para dewa kuno dari awal. Bagi para dewa kuno, Mochizuki juga mitra mereka yang paling penting. Mendengar ini, Jian Wushuang tercengang di dalam hatinya, dan segera ingat bahwa ketika dia berada di keluarga dewa kuno, pada banyak dewa kuno, dia akan melihat serangga dan binatang buas dengan pandangan sekilas ke raja, tetapi ukurannya jauh lebih kecil, dan para dewa kuno itu juga akan binatang buas ini diperlakukan seperti saudara. Sejak aku lahir, aku telah bersama tuannya, Raja Luo Zhen, dan hidup dengan darah tuannya. Kekuatan tuannya terus tumbuh, dan aku juga terus tumbuh. Tuan itu secara bertahap telah menjadi dewa kuno bintang 8, dan aku secara alami ini telah tumbuh ke bulan purnama dari periode puncak. Tetapi kemudian, tuan rumah jatuh ke dalam krisis, dan saya melarikan diri dengan warisan dan darahnya, mencari pewaris yang cocok untuknya, tetapi karena keterikatan Tuhan kuno, saya tidak bisa bertahan lama, jadi saya hanya dapat datang ke lautan bintang dan kabut ini. Xingchen Wuhai ditinggalkan oleh pendiri pembuluh darah Xingchen. Dengan sarana besar yang dia tinggalkan di sini, aku nyaris tidak bisa bertahan hidup, dan kelangsungan hidup ini hanya dapat dikurangi menjadi keadaan pulau, dan itu tidak bisa dengan mudah bergerak. Begitu aku bergerak, bahkan jika itu hanya langkah sekecil apapun, hidupku akan melemah lagi. Aku sudah lama menunggu di sini. Akhirnya aku menunggu seseorang sepertimu yang memiliki darah dewa-dewa kuno, tetapi kamu hanyalah dewa. Dewa mukjizat. Aku tidak berpikir kamu bisa memperbaiki esensi master, dan esensi master ada di perutku. Bahkan jika aku memberimu kesempatan untuk mencoba perbaikan, aku harus membuat langkah besar. Ada banyak nyawa, jadi saya ingin meyakinkan Anda untuk menyerah. Aku tidak menyangka kesadaranmu begitu sombong sehingga kamu berhasil. Omong-omong, suara raja jelas sedikit terkejut. Esensi dan darah warisan Tuan disempurnakan oleh Anda, dan Anda adalah pewaris Tuan. Saya juga telah menyelesaikan misi yang dipercayakan kepada saya oleh Tuan. Selanjutnya, saya harus menemukan dewa kuno yang baru dan mengandalkan darah dewa kuno itu. Hanya bertahan, dan penerus Tuanmu secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, mulai hari ini, kamu adalah majikan baruku. Aku akan parasit di dalam kamu dan hidup dengan darah dewa kuno kamu. Begitukah? Setelah mendengarkan Raja Wang, Jian Wushuang mengangguk diam-diam, dan hatinya menjadi jernih. Mochizuki adalah parasit yang hidup di atas darah dewa-dewa kuno. Raja pangeran ini, karena tidak ada dewa kuno yang melekat padanya, sehingga ia hanya bisa berubah menjadi sebuah pulau, dan dengan keanehan lautan yang berkabut, ia nyaris tidak hidup. Sekarang setelah menjadi penerus Raja Luo Zhen, Raja telah menyelesaikan misinya, jadi dia mengenalinya sebagai tuan dan hidup dengan darah dewa kuno. Setelah memahami ini, Jian Wushuang tidak bisa menahan senyum. Ketika raja-raja mengakui dia sebagai tuan, dia tidak memiliki persetujuan sama sekali. Dan memikirkan binatang buas besar seperti itu akan menjadi parasit di tubuhnya di masa depan, dan hati Jian Wushuang tidak bisa tidak membangkitkan jejak perasaan. Menyeramkan, Jian Wushuang mengajukan beberapa pertanyaan dari raja-raja, seperti bagaimana berkomunikasi dengannya di masa depan. Setelah mengetahui segalanya, Jian Wushuang tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa raja-raja menjadikannya tuan. Pada saat ini, pemilik Pulau Lingyin, yang telah berdiri di dekatnya dan menonton dengan tenang, sudah datang ke arahnya. Sue Feng, selamat. Master Pulau Lingyin menatap Jian Wushuang, dia telah berada di sini sepanjang waktu, apa yang baru saja dia lihat di matanya. Aku membawamu ke sini sebelumnya, hanya karena kamu memiliki darah dewa kuno, jadi aku membiarkan kamu mencobanya. Tapi aku tidak berharap bahwa kamu benar-benar bisa mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh kamu. Kesempatan ini, Lingyin Islander dikagumi. Jian Wushuang juga sedikit tersenyum. Meskipun pengakuan raja sebagai tuan, Ling Jiansuang bingung, tetapi ia mendapatkan darah warisan yang ditinggalkan oleh dewa kuno keluarga kerajaan bintang 8, yang memang merupakan ciptaan yang hebat. Yah, aku telah memberimu 3 peluang. Selanjutnya, kau bisa meninggalkan lautan bintang dan kabut, kata Tuan Pulau Lingyin. Mendengar ini, alis Jian Wushuang sedikit mengernyit, dan dia bertanya, Tuan Pulau Lingyin, saya punya 1 atau 2 teman di Pulau Star, saya bertanya-tanya apakah saya bisa.
Kata-kata Jian Wushuang belum sepenuhnya diucapkan, tetapi telah terganggu oleh pemilik Pulau Lingyin. Saya tahu apa yang akan Anda katakan, saya minta maaf, aturan lautan berkabut ditetapkan oleh pendiri Vena Berbintang. Bahkan saya tidak dapat mengubahnya, jadi orang-orang di Pulau Xingchen ingin pergi di sini, Anda harus melewati ujian 3 lantai menara hitam dan menjadi murid bintang-bintang. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan ini, Anda hanya dapat terperangkap di Pulau Bintang-Bintang selamanya. Suara utama Pulau Lingyin tampak agak tidak ramah. Mendengar kata-kata Tuan Pulau Lingyin, pedang itu tidak memiliki warna dua sisi. Dia memang punya beberapa teman di Star Island. Seperti Linglong, bersamanya dia datang ke bintang-bintang dan lautan, dan itu juga orang yang telah mengalami hidup dan mati bersama. Ada juga Qian Yu dan Zidong. Qian Yu memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Zidong sering bermain melawannya dalam beberapa tahun terakhir dan telah memberinya banyak bantuan. Jika mungkin, Jian Wushuang tentu saja berharap untuk mengeluarkan mereka bertiga. Jelas, aturan Star Island tidak bisa dilanggar dengan mudah. Tentu saja, jika kamu benar-benar ingin mengambilnya, tidak ada yang dapat kamu lakukan, tetapi metode itu agak sulit untukmu. Pemilik Pulau Lingyin tiba-tiba tertawa. Anda sedang berbicara tentang menara hitam keempat. Mata Jian Wu menyipit. Ada 4 menara hitam di Pulau Star. 3 menara pertama berhubungan dengan ujian tingkat surga, keabadian, dan Taoisme, dan menara hitam terakhir selalu menjadi misteri. Pulau Xingchen juga telah beredar, mengatakan bahwa melalui pengujian menara hitam keempat, Anda benar-benar dapat mengendalikan seluruh lautan bintang dan kabut. Tentang menara hitam keempat, tidak ada yang salah dengan berita yang beredar di Pulau Xingchen. Menara hitam itu adalah ujian utama di Pulau Xingchen. Tuan dari Pulau Lingyin menceritakan, aku sudah bilang sebelumnya, aku sudah katakan sebelumnya, aku sudah melewati sebelumnya penguji dari 3 menara hitam bisa menjadi murid biasa, tetapi mereka hanya murid biasa. Tapi menara hitam keempat, para pendiri Star Pulse menetapkan aturan, dan siapapun yang dapat lulus ujian menara hitam keempat Star Island dapat menjadi murid Istana Bintang dan memasuki Istana Raja. Pada saat yang sama, dia juga bisa mengendalikan seluruh Star Wuhai, tetapi semua yang ada di dalamnya memiliki kendali, begitu juga Star Island. Jika kamu bisa menembus menara hitam keempat di masa depan dan menjadi murid di Istana Bintang Dewa, orang-orang di Pulau Star akan pergi atau tinggal, semua ada dalam pikiranmu. Begitu. Jian Wushuang mengangguk sedikit, dan kemudian bertanya, tes tingkat berapa menara hitam keempat? Yah, ambangnya pasti sangat tinggi. Setidaknya kamu masih jauh dari ambang ini, jadi kamu masih harus mempraktikkannya dengan jujur, dan ketika kekuatan meningkat di masa depan, raja-raja di tubuhmu secara alami akan memberitahumu. Tuan Pulau Lingyin tertawa, apakah itu jauh di belakang? Jian Wushuang menghela nafas ringan, tetapi tidak berdaya. Bagaimanapun, ia terlalu muda. Sudah kurang dari 1000 tahun berkultivasi hingga hari ini, dan sungguh luar biasa ia dapat mencapai langkah ini. Adapun untuk melewati ambang menara hitam keempat, dia tidak bisa mencapainya sekarang, tetapi mungkin tidak di masa depan. Ngomong-ngomong, setidaknya aku punya sedikit harapan untuk mengeluarkan mereka, kata Jian Wushuang diam-diam. Ya, ada satu hal lagi. Jian Wushuang menatap pemilik Pulau Lingyin lagi. Total 4 orang datang ke Lautan Bintang dan Kabut bersama saya lebih dari 200 tahun yang lalu. Di antara mereka, Sui Jin meninggal di depan saya, sementara Linglong mengikuti saya melayang ke Pulau Xingchen, tetapi masih ada 1 orang, 9 dosa itu, saya tidak tahu pemilik Pulau Lingyin, apakah Anda tahu di mana dia sekarang? Orang-orang yang datang bersamamu di awal. Pemilik Pulau Lingyin mengangkat alisnya dan segera menggelengkan kepalanya. Aku hanya mengendalikan Pulau Xingchen, tetapi situasi di Laut Berkabut tidak di bawah kendaliku, jadi aku tidak tahu apakah aku ikut denganmu keberadaan 9 penjahat itu sekarang, tetapi sudah lebih dari 200 tahun. Karena ia belum pindah ke Pulau Xingchen, 80% sudah mati. Apakah kamu mati? Pedang itu tenggelam tanpa dua sisi, tetapi kemudian menghela nafas secara diam-diam. Pada awalnya, ia dan Ninghui, Linglong, dan Sui Jin datang bersama-sama ke Laut Bintang Wu, tetapi hanya ia dan Linglong yang selamat. Lagi pula, Linglong tidak bisa lulus ujian dari Menara Hitam. Di masa depan, akan ada periode waktu yang lama, dan dia akan terperangkap di Pulau Xingchen seumur hidup. Hanya dia yang cukup berbakat dan cukup beruntung memiliki kesempatan untuk pergi. Di antara keempatnya,
dia bisa dikatakan yang paling beruntung. Ada yang ingin kamu tanyakan? Pemilik Pulau Lingyin sangat sabar dengan kedua tangan di punggungnya. Tidak ada yang perlu ditanyakan, tetapi sebelum meninggalkan Xingchen Wuhai, saya ingin kembali ke Pulau Xingchen, di mana saya masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan. Saya bertanya-tanya apakah itu mungkin. Tanya Jian Wushuang. Ini baik-baik saja. Pemilik Pulau Lingyin sedikit mengangguk. Tetapi di Pulau Xing, termasuk meninggalkan lautan kabut bintang-bintang ke dunia luar, tidak peduli siapa yang Anda lihat, Anda tidak boleh mengungkapkan kepada mereka informasi tentang bintang dan pulau itu kepada mereka. Aku akan menempatkan pengekangan berat di tubuhmu. Setelah kamu melanggarnya, pengekangan itu akan segera dipicu. Kecuali ada kehadiran yang lebih kuat daripada aku, kamu tidak punya pilihan selain mati. Setelah berbicara, penguasa Pulau Lingyin melambaikan tangannya, dan segera lampu merah menutupi pedang. Di depan penguasa Pulau Lingyin, Jian Wushuang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan dia hanya bisa menyaksikan lampu merah masuk ke tubuhnya. Ini larangan lagi. Jian Wushuang tidak bisa menahan senyum. Sebelum memasuki Xingchen Wuhai, ia ditanam dan dilarang oleh Tuan Lengdi. Sekarang ia akan meninggalkan Xingchen Wuhai dan ditanam lagi. Oke, pergi. Master Pulau Lingyin dengan samar membuka mulutnya, dan segera di depan Jian Wushuang, sebuah wormhole muncul dari udara tipis. Jian Wushuang menginjakkan kaki di lubang cacing ruang ini, dan segera kembali ke Pulau Xingchen lagi. Pulau Xingchen. Jian Wushuang lulus ujian ketiga menara hitam di depan semua orang. Ketika dia melewati, seluruh Pulau Xingchen bergetar sepenuhnya. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Star sangat bersemangat. Bagaimanapun, Xingchen Wuhai telah ada sejak lama, tetapi hanya satu orang yang tersisa di sini hidup-hidup. Rendahnya membuat orang-orang di Pulau Star melihat sedikit harapan. Banyak orang yang putus asa, tapi sekarang melihat Jian Wushuang menerobos, sinar harapan di dalamnya secara alami kembali terbakar. Sue Feng bisa menembus lantai 3, kenapa aku tidak bisa? Hampir semua hati punya pikiran seperti itu. Sebelum menara hitam itu, semua orang menunggu Jian Wushuang muncul, tetapi setelah waktu yang lama, Jian Wushuang tidak turun dari menara hitam. Semua orang mengerti bahwa Jian Wushuang seharusnya pergi dengan pemilik Pulau Lingyin. Ada kemungkinan bahwa orang-orang ini telah meninggalkan lautan kabut yang berbintang secara langsung, dan orang-orang ini hanya dapat membubarkan satu persatu. Jian Wushuang berada di halaman di mana Star Island tinggal. Linglong, Zidong dan Qianyu yang memiliki hubungan baik dengan Jian Wushuang berkumpul di sini, dan itu adalah Jian Wushuang yang duduk di tengah mereka. Sue Feng, selamat untukmu. Zidong menatap Jian Wushuang, matanya sangat dalam, dengan sedikit iri. Sebelum kedatangan Jian Wushuang, dia adalah orang yang paling dekat dengan lantai 3 Pulau Bintang ini, tetapi yang berpikir bahwa orang yang terlambat menjadi pemimpin Jian Wushuang benar-benar melampaui dirinya hanya dalam 200 tahun, bahkan lebih dari dia bergegas melewati lantai 3. Ngomong-ngomong, karena kamu telah melintasi lantai ketiga menara hitam, maka kamu bisa meninggalkan lautan kabut yang berbintang. Zidong memandang Jian Wushuang. Yah, itu mungkin untuk pergi. Tapi ini hanya aku. Jian Wushuang sedikit mengangguk, dan berkata, aku meminta pemilik Pulau Lingyin untuk melihat apakah dia bisa membawamu pergi, tetapi pemilik Pulau Lingyin mengatakan tidak. Untuk hasil ini, Zidong, Chiba dan Linglong saling memandang tanpa kejutan. Aku benar-benar iri padamu. Chiba mengagumi. Dari kami, kamu memiliki bakat tertinggi, diikuti oleh Zidong. Lagi pula, aku juga berhasil menembus lantai 2. Aku mungkin punya kesempatan untuk pergi di masa depan, tapi aku dan Linglong memperkirakan bahwa aku terjebak di sini selamanya. Linglong mendengar senyum pahit. Saya tidak akan terjebak di sini selamanya. Saya bertanya kepada pemilik Pulau Lingyin, selama ada yang bisa lulus ujian dari Menara Hitam keempat, mereka dapat mengendalikan lautan bintang dan kabut, dan kemudian Anda akan memiliki kesempatan untuk pergi. Jian Wushuang berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin setelah aku meninggalkan Starry Sea of Mist. Jika aku bisa, aku akan datang ke sini lagi, dan aku akan melewati ujian Menara Hitam keempat dan membawamu pergi. Haha, aku suka kalimat ini, Qianyu menyeringai. Sue Feng, kalau begitu terserah kamu. Zidong juga tertawa. Aku percaya padamu. Linglong dengan serius menatap Jian Wushuang. Yah, aku akan meninggalkan Pulau Bintang ini segera. Sebelum itu, mari kita minum. Jian Wushuang tersenyum.
Segera ketiga Zidong juga mengangkat kacamata mereka. Setelah minum secangkir, Jian Wushuang berdiri. Zidong, Qian Yu dan Linglong relatif lemah. Di masa depan di Pulau Xingchen, saya akan mengganggu Anda untuk mengurus satu atau dua lagi. Jian Wushuang Dao. Tidak, masalah, Zidong mengangguk langsung. 3. Hati-hati, Jian Wushuang mengatakan sepatah kata sebelum pergi. Tentu saja, Jian Wushuang tidak segera meninggalkan Pulau Xingdao, melainkan menyapu ke arah istana batu hitam di tepi Pulau Xingchen. Pemilik kastil batu hitam ini mengesankan salah satu dari 5 jalan di Pulau Xingchen, dan Kong Mingtao. Sosok ganda tanpa pedang muncul di depan kastil batu hitam, membungkuk sedikit ke arah kastil, dan suara besar menyebar. Kong Mingdao Zong, Sue Feng datang menemui saya. Masuk, ada suara di dalam kastil. Jian Wushuang bergegas ke kastil dan datang ke taman kastil. Anda dapat melihat seorang pria setengah baya mengenakan gaun biru dan berteriak di taman. Dia merawat bunga-bunga di taman. Ketika Jian Wushuang turun, pria parubaya itu menghentikan tangannya, memutar kepalanya perlahan, dan menatap Jian Wushuang. Sue Feng, kamu telah melewati ujian lantai 3 Menara Hitam. Kamu dapat segera meninggalkan Pulau Bintang ini tanpa kecelakaan. Datang kepadaku dan lakukan sesuatu. Suara Kong Mingtao Zun datar, dan tubuhnya juga memancarkan udara yang anggun. Saya di sini untuk meminta sesuatu, kata Jian Wushuang. Ada apa? Tanya Kong Ming. Itu benar. Alasan mengapa saya akan datang ke Lautan Bintang dan Kabut saat ini adalah hanya ada satu. Yin Yang Long Feng Guo. Jian Wushuang tidak menjual pelintas, dan dia langsung mengklarifikasi niatnya. Ketika dia mendengar kata-kata Yin Yang Long Feng Guo, mata Kong Mingtao itu menatap sekaligus, dan mata Xiang Jiansuang juga menjadi bermartabat. Kong Mingdao Zun, saya tahu Anda memiliki buah Yin dan Yang Naga dan Phoenix di tangan Anda. 50.000 tahun yang lalu, ketika Anda tidak berdaya dan melarikan diri ke Lautan Bintang yang berkabut, buah Yin dan Yang Naga dan Phoenix masih ada di tangan Anda. Saya harap Kong Mingdao menghormati Anda. Jika Anda dapat membantu saya, Sue Feng akan mengingat perasaan ini, Jian Wushuang berkata dengan sungguh-sungguh. Ingat perasaanmu, Kong Mingtao Zun terkekeh, Sue Feng, kamu tidak mungkin bodoh ketika aku. Aku terjebak di Pulau Bintang ini. Hampir tidak ada kesempatan untuk pergi. Apa gunanya kebaikanmu? Selain itu, buah Yin dan Yang Naga dan Phoenix tidak hanya sangat berharga, tetapi juga memiliki arti penting bagi saya. Pada saat itu, aku karena buah Yin dan Yang Naga dan Phoenix, mereka diburu dan melarikan diri ke Lautan Bintang dan Kabut. 5.000 tahun yang lalu, aku lebih suka melarikan diri ke Lautan Berkabut Berbintang daripada menyerahkan Yin dan Yang Naga dan buah-buahan Phoenix. Tapi sekarang, berdasarkan bagian kemanusiaanmu, kamu hanya ingin menukar buah Yin dan Yang Feng Song untukku. Haha, kamu terlalu naif. Mendengar bahwa murid-murid Jian Wu tidak bisa membantu menyusut. Dia tidak menyangka bahwa Supreme Taoist Agung ini diburu karena buah naga dan Phoenix Yin Yang. Kun Mingdao Zun, kamu terjebak di Pulau Bintang ini, bahwa Yin dan Yang Naga dan buah Phoenix tidak ada gunanya bagimu, tetapi itu memiliki efek yang luar biasa padaku. Belum lagi, kebaikanku, bagi Anda, itu sama sekali tidak berguna, Jian Wushuang berkata dengan suara rendah. Tuan Pulau Lingyin berkata bahwa selama seseorang dapat lulus ujian dari Menara Hitam keempat, mereka dapat mengendalikan Lautan Bintang dan Kabut, dan kemudian hidup dan mati Anda akan berada di antara pikiran orang ini, dan Menara Hitam keempat ini, selama aku punya kemampuan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menerobos. Menara Hitam keempat, Kong Mingdao Zun memandang Jian Wushuang dengan ekspresi terkejut dan kemudian mencibir, Menara Hitam keempat, bahkan Tao, tidak memenuhi syarat untuk pergi, hanya mengandalkan Anda. Apakah Anda yakin telah melewatinya? Saya tidak yakin. Jian Wushuang berkata dengan jujur, Menara Hitam keempat benar-benar di luar jangkauan untuk saya sekarang. Saya tidak percaya pada ujian menerobos Menara Hitam ini, tapi bagaimanapun, saya paling tidak ada kemungkinan menerobos. Meskipun itu mungkin minimal, itu adalah lapisan perak, setelah semua. Menggunakan buah Yin dan Yang Naga dan Phoenix yang tidak berguna bagimu sekarang, untuk menjauh dari Pulau Bintang ini, satu-satunya lapisan perak, aku yakin kamu akan membuat pilihan yang tepat. Jian Wushuang berkata dengan sangat tulus. Tidak mungkin, Yin Yang Long Feng Guo ada di tangan Kong Mingdao Zun, dan Kong Mingdao Zun adalah seorang Tao yang kuat.
Meskipun ia bahkan tidak dapat menembus ujian pertama Menara Hitam, ia tinggal di Pulau Xingchen selama 50.000 tahun dan berlatih. Salah satu misteri terkuat, metodenya juga luar biasa, kekuatannya pasti lebih baik daripada Jian Wushuang. Jian Wushuang tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa menemukan cara untuk memindahkan Kong Ming Dao Zun, dan membiarkan Kong Ming Dao Zun menyerahkan buah yin dan yang naga dan phoenix. Setelah mendengarkan kata-kata Jian Wushuang, mata Kong Ming Dao menyipit sejenak, dan hatinya mengerang. Beberapa saat kemudian, Kong Ming Dao sudah memutuskan. Dia menatap Jian Wushuang lagi, tetapi pada saat yang sama senyum dengan ekspresi yang mendalam muncul di wajahnya. Sebenarnya, saya mulai memperhatikan Anda sangat awal. Begitu Anda datang ke Pulau Xingchen, dan melintasi lantai pertama Menara Hitam selama ujian, saya memperhatikan Anda. Bakatmu benar-benar luar biasa. Selama bertahun-tahun, Star Island telah dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Hanya ada 2 orang secara total, satu adalah kamu dan yang lainnya adalah Star King 4 juta tahun yang lalu. Mampu meninggalkan lautan bintang dan kabut, kalian berdua adalah roh jahat yang nyata, dan dalam hal bakat, kau lebih kuat dari Raja Bintang itu.